Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Video kali ini kita akan mendengar tanggapan seorang Dennis Regar tentang oknum-oknum Islam yang kerap kali mengganggu orang-orang Kristen beribadah. Khususnya dalam merayakan Natal, kita melihat begitu banyak oknum-oknum yang berusaha mencoba untuk membubarkan dan mengganggu orang Kristen merayakan Natal. Beliau juga menyampaikan sebagai orang yang beragama seharusnya kita tidak menyakiti. Nah, seperti apa cuplikan? Langsung kita simak cuplikan berikut ini. Mengucapkan selamat hari Natal untuk saudara-saudaraku umat Kristiani yang sedang berbahagia menyambut hari besar kalian. Jadikan Natal tahun ini sebagai penyampai pesan bahwa tidak boleh ada siapapun yang memisahkan rasa persaudaraan. Kita semua yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras harus bergandeng tangan. Kita hidup dalam cinta, biarkan mereka hidup dengan kebencian. Selamat Hari Natal untuk yang merayakan dari saya, dari keluarga Cokro TV, dari keluarga besar Timeline. Saya seruput kopi dulu. Sejak kecil saya terbiasa mengucapkan kata selamat kepada teman-teman yang sedang berbahagia. Selamat ulang tahun, selamat naik kelas, selamat tahun baru, selamat hari lebaran, dan selamat Natal. Saya dididik oleh orang tua untuk selalu menghargai orang lain, berempati jika mereka berduka, dan bersuka cita ketika mereka bahagia. Jangan mahalkan senyummu. Itu obat untuk segala macam penyakit hati. Itu kata almarhum bapak yang banyak mengajari saya tentang hidup. Dan nasihat itu terus membekas sampai dewasa, sehingga dalam setiap kesempatan senyum saya tidak pernah lepas. Jadi saya heran ketika ada orang yang mendadak menghalangi saya mengucapkan selamat Natal kepada sahabat-sahabat saya. Bukan hanya menghalangi, mereka bahkan memarahi. Mereka bilang, tidak boleh, itu haram. Saya dulu sampai bingung, di mana sih haramnya? Apakah mengucapkan selamat kepada mereka yang sedang berbahagia itu haram? Apakah membahagiakan orang lain itu haram? Apakah membangun hubungan yang sehat dengan orang lain itu juga haram? Dan karena pengharaman itu tidak masuk dalam logika saya pun menentang mereka. Setahu saya, agama itu akal. Dan tidak beragama orang yang tidak berakal. Lalu buat apa saya beragama kalau kerjaan saya hanya menyakiti hati seseorang? Yang saya bingung lagi dengan mereka, mereka meyakini ayat Al-Quran yang berbunyi, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Lalu untuk apa mengurusi orang lain dengan agamanya? Saya hanya meyakini apa yang saya yakini, tapi saya tidak perlu menyakiti apa yang orang lain yakini. Dan semakin lama saya semakin mengerti, kalau tidak ada satupun perintah dalam agama saya yang melarang untuk mengucapkan kalimat yang membahagiakan, termasuk ucapan selamat Natal kepada saudara-saudara saya yang merayakan. Saya semakin mengerti, mereka yang sibuk mengharamkan sesungguhnya hanya berniat memecah kerukunan, membangun kelompok eksklusif, dan kelak kita akan dibenturkan. Bukankah itu sesungguhnya yang haram? Padahal jelas ada kalimat dalam agama saya yang memerintahkan saya untuk berbuat baik kepada semua manusia. Bahwa perbedaan itu sesungguhnya datang dari Tuhan. Dan semua itu adalah bagian dari pelajaran supaya kita berlomba-lomba membuat kebaikan. Lalu apa yang salah? Yang salah adalah ketika seseorang tidak mampu mengupas inti dari agamanya secara dalam. Mereka sibuk di permukaan, membanggakan diri dengan keimanan, tapi sedikit pun tidak mampu menerapkan. Bagi saya jelas, mereka yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Dan itulah inti sesungguhnya beragama yang membuat kita menjadi manusia yang teratur dan tidak barbar. Luar biasa, terima kasih Bang Dennis Regar atas penjelasan dan juga ucapannya kepada kami saudara-saudari yang beragama Kristen.
Nah, ini luar biasa ya teman-teman sekalian, juga ramai sekali ini dikomentari ataupun direspon oleh banyak pengguna media sosial ya. Lalu juga di sini ada yang menuliskan John Pets ya, betul ya, buat apa saya beragama kalau menyakiti hati sesama manusia. Oke ya, saya terharu melihat cuplikan-cuplikan gambar-gambar di akhir itu bang ya, ternyata masih banyak yang tetap saling peduli dan semangat ya, saling menghargai dan mengasihi sebagai sesama insan. Ya itu dia teman-teman ya. Tetapi lagi-lagi memang kita juga tidak bisa memaksakannya. Kalau ada orang-orang yang menganggap bahwa pokoknya saya nggak boleh, saya nggak mau mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang yang beragama Kristen, ya sudah juga tidak apa-apa. Ya, tidak jadi sebuah persoalan kalau kemudian ada orang-orang di luar sana yang merasa saya tidak boleh mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen, nanti itu artinya saya mengakui saudara Tuhan. Oke, tidak apa-apa, tapi kalau hanya sekedar mengucapkan selamat Natal lalu dimaknai sebagai mengakui saudara Tuhan tetapi kemudian dia bukan beragama Kristen, ya sudahlah, oke lah kawan-kawan, kita jangan mengkomentari itu lebih lanjut. Lalu kemudian salut dan angkat jempol buat Bang Denny Siregar yang telah membuat pemaparan tali kasih persaudaraan sesama antar umat yang sedang merayakan Natal. Ya luar biasa, terima kasih. Ini ya ada Nikita Mulyani. Saya keren tadi ini kita Mirzani ya. Pemikiran besar Bang Denny Siregar menjadi berkat buat banyak orang. Hidup Bang Denny Siregar katanya. Wih, ini penggemar berat kayaknya ya. Ini penggemar beratnya Bang Denny Siregar. Lalu kemudian, terima kasih Bung Denny atas ucapannya yang membahagiakan kami di hari bahagia ini ya. Kita makhluk sosial diciptakan untuk saling mengasihi, menghormati dan berempati. Itulah inti beragama yang sesungguhnya. Kiranya Bung, keluarga dan keluarga besar juga semakin eksis menyuarakan kebenaran yang hakiki. Oke, nah ini dia teman-teman ya. Terima kasih Bang Denny Siregar. Tuhan Yesus memberkatimu dan keluargamu. Salam dari Flores. Oh luar biasa. Saya pernah di Flores teman-teman ya. Wah di sana dingin ya. Tempat saya dulu ada itu di daerahnya dingin ya. Wah apalagi kalau ke Bajawa. Wih itu keren sekali di sana ya. Danau 3 warna itu. Wih luar biasa. Lalu kemudian juga di sini selamat Natal dan Tahun Baru ya, sedikit lagi Tahun Baru ya, dan saudaraku dimanapun berada, salam hangat dari saya orang Islam yang bukan kelompok Habib ya, Habiban katanya. Wih, ini dia menegaskan posisinya. Ini siapa ini? Agus Trianto ya 9840. Nah, jadi memang teman-teman semua, di tengah-tengah banyaknya penolakan terhadap misalnya ya pengucapan selamat Natal karena dianggap haram ataupun diharamkan, ternyata lebih banyak sebenarnya ya orang-orang yang berpikirannya itu jauh lebih inklusif, jauh lebih terbuka. Jadi kemudian meskipun sudah ada himbauan ataupun misalnya bahkan untuk mengucapkan selamat Natal itu diharapkan, tapi masih saja banyak orang-orang yang kemudian mengucapkannya. Makanya kadang-kadang kalau saya lihat oh begitu ya, tetapi ya situasinya demikianlah teman-teman ya. Ada yang kemudian ikut, ada juga yang kemudian tidak ya, tergantung kepada masing-masing insan yang beragama tentang bagaimana ia memahami dirinya beragama dan tentang bagaimana ia memahami. Misalnya ketika aku mengucapkan selamat Natal, apakah kemudian ini semata-mata aku langsung murtad dari keyakinanku beragama, ataukah dia hanya akan melihat bahwa oh tidak apa-apa, saya mengucapkan ini sekedar untuk kemudian ikut berpartisipasi, ikut senang dengan teman-teman yang sedang merayakan Natal, jadi sebatas itu saja. Jadi ini yang kemudian pada akhirnya bisa membuat orang itu oh tidak apa-apa mengucapkan selamat Natal. Makanya tadi Bang Denny Siregar juga bahkan menggunakan topi Santa ya, Santa Claus ya, yang juga merupakan salah satu bagian dari apa namanya ya seremonial ya, bukan seremonial juga, tapi ketika ada perayaan Natal kan ada ya untuk menghibur anak-anak ataupun kemudian untuk meramaikan suasana Natal lebih bervariasi. Biasanya kan ada orang-orang yang berperan sebagai Santa ya, berperan sebagai Santa Claus, baik itu di sekolah minggu, di ibadah umum dengan drama-dramanya yang menarik dan unik-unik ya. Oke teman-teman ya, memang sedikit lagi kita akan merayakan Natal. Jadi terima kasih untuk ucapan yang disampaikan oleh Bang Denny Siregar. Tuhan memberkati selalu dan juga selamat untuk Bang Denny Siregar untuk merayakan hari-hari besarnya ya, juga selamat apa namanya bertumbuh dan menjadi manusia yang mengasihi manusia lainnya. Itu dia teman-teman ya. Karena kalau kita beragama tapi tidak mengasihi manusia lainnya ya macam mana pula itu ya. Itu dia. Lalu kemudian di sini saya ngefans banget sama sama Bang Denny Siregar katanya DS ya.
Kata-kata bijaknya semua baik didengar dan membuat bangsa ini semakin kuat dan tidak terpecah belah. Nah, betul ya. Memang Denny Siregar ini, Bang Denny Siregar ini salah seorang pegiat media sosial yang pengikutnya juga luar biasa banyak dan diminati ya, pembahasan-pembahasan ataupun uraian-uraiannya karena sederhana, mudah dimengerti dan lugas, jelas ya. Tetapi itu bagi mereka-mereka yang berpikiran terbuka dan memang pada dasarnya menghormati perbedaan yang ada ya. Tapi kalau kemudian berbeda ya posisinya, ya itu sudah lain cerita teman-teman sekalian. Tetapi apapun itu, biarlah hal demikian kembali kepada masing-masing, kembali kepada perorangan, bagaimana melihat perbedaan yang ada. Namun sekali lagi bahwa negara kita Indonesia ini adalah bangsa dan negara yang beragama. Jadi mari terus merawat, memupuk kebinekaan yang ada ini, karena kita semua ada bukan untuk disamakan tetapi untuk dipersatukan. Saudara-saudara, itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana kerap kali sering terjadi ibadah orang Kristen diganggu oleh oknum-oknum tertentu. Dan bahkan dalam merayakan Natal, begitu banyak oknum-oknum ini yang ribut dan tidak suka orang Kristen merayakan Natal. Tadi kita sudah dengar apa yang disampaikan oleh Denny Siregar, bahwa dalam beragama itu kita harus punya logika. Dan dalam beragama, walaupun orang-orang tidak seakidah, tidak seiman dengan kita, ya, kita tidak boleh menyakiti hati mereka, ya. Kita walaupun tidak seiman dan seakidah dengan mereka, kita juga harus punya peri kemanusiaan kepada mereka, ya. Saudara-saudara, artinya apa? Sebagai orang-orang yang memiliki peri kemanusiaan, kita itu harus berpikir, kalau aku menyakiti hati orang Kristen, khususnya dalam merayakan Natal, apakah itu sakit? Ya tentunya sakit. Bagaimana kalau kami diganggu sholat, kami diganggu ibadah? Apakah itu sakit rasanya? Seharusnya kita memiliki pikiran seperti itu, dan kita memiliki peri kemanusiaan seperti itu. Karena memang perintah Tuhan, ya, yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Dan perintah pertama dikatakan dalam hukum Taurat, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatan akal budimu. Kasihilah Tuhan Allahmu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Jadi sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita harus punya kasih. Ya, itulah yang namanya peri kemanusiaan. Kiranya hal ini diterapkan ya di negara Kesatuan Republik Indonesia.